Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di tayangan yang akan membawa kita menyelami kembali jejak sejarah yang penuh perjuangan dan keberanian. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jin Salsabila dari kelas 11.5. Di sini saya akan mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana jika satu keputusan kecil di masa lalu mampu mengubah seluruh wajah sejarah bangsa kita hari ini? Pertanyaan ini akan menjadi pintu masuk kita untuk menelusuri bahwa kisah-kisah besar tentang keberanian, keteguhan, dan perjuangan tanpa batas. Baik, mari kita mulai materi kita. Hari ini kita akan memasuki kembali sebuah masa ketika bangsa kita berdiri tegak menghadapi penjajahan. Sebuah masa di mana Aceh dengan segala keanggunannya, kebudayaan, dan kekuatan jiwanya menjadi bentang terakhir yang tak pernah tunduk. Dalam materi ini, kita akan menelusuri yang pertama ada latar sejarah, yang kedua ada tokoh-tokoh penting, yang ketiga ada konflik dalam perjuangan, yang keempat atau yang terakhir dalam materi kita hari ini adalah makna yang dapat kita pelajari hari ini. Saya mengajak Anda untuk tidak hanya melihat ini sebagai sekedar perjuangan perlawanan sejarah, tetapi sebagai cermin keberanian yang bisa kita bawa dalam kehidupan. Latar belakang sejarah Kesultanan Aceh. Kesultanan Aceh Darussalam berdiri sebagai salah satu kerajaan Islam terkuat di Nusantara, memiliki armada laut yang disegani, pusat perdagangan internasional yang ramai, serta hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani, Arab, India, hingga Eropa. Kejayaan ini membuat Aceh menjadi poros utama jalur perdagangan rempah di Selat Malaka, sehingga Belanda merasa perlu menguasainya demi memperkuat monopoli dagang. Aceh menolak keras implementasi kolonial, sehingga muncul ketegangan politik yang terus meningkat. Belanda menggunakan dalih perjanjian politik untuk menyerang Aceh. Sementara Aceh memandang Belanda sebagai ancaman besar terhadap kedaulatan dan syariat Islam yang dijunjung tinggi. Tempat perjalanan panjang Aceh menghadapi ancaman kolonial bermula. Konflik bermula ketika Belanda setelah menguasai sebagian besar wilayah Indonesia, memandang Aceh sebagai kunci utama dominasi ekonomi di wilayah barat Nusantara. Aceh menjalin diplomasi dengan Amerika Serikat dan Turki Utsmani untuk menahan tekanan Belanda. Langkah Aceh ini justru membuat Belanda semakin agresif, menganggap Aceh akan menjadi kekuatan terbesar jika tidak segera ditundukkan. Pada tahun 1873, Belanda ingin mengirimkan ultimatum dan menyerang Aceh melalui pantai. Memandai dimulai Perang Aceh. Serangan pertama Belanda gagal. Bahkan, jenderal mereka tewas akibat wabah dan kekalahan moral. Kegigihan rakyat Aceh membuat Belanda menyadari bahwa ini bukan perang biasa. Ini adalah perjuangan ideologis yang tidak bisa dimenangkan hanya dengan senjata. Bagian yang memperlihatkan wajah-wajah pahlawan besar Aceh. Perlawanan Aceh tidak dapat dipisahkan dari tokoh-tokoh besar yang menggerakkan rakyat. Sultan Iskandar Muda dikekang sebagai simbol kejayaan Aceh. Panglima besar yang memperluas wilayah hingga berpengaruh di Asia Tenggara. Cut Nyadin menjadi ikon ketangguhan perempuan Aceh, memimpin pasukan setelah gugurnya Teuku Umar. Suaminya yang dikenal sebagai ahli strategi gerilya dan penyerang cepat. Teuku Umar menggunakan dua wajah, seolah bekerja sama dengan Belanda, namun ternyata mengumpulkan senjata untuk menyerang balik. Tak lupa Panglima Polen, pemimpin perang yang dipiawi dalam membaca taktik Belanda dan mempertahankan Aceh dari serangan darat. Para tokoh inilah yang menjadikan Aceh tidak pernah tunduk meski serangan Belanda berlangsung sangat malam. Perjalanan panjang perlawanan Aceh dari awal hingga akhir. Perlawanan Aceh berjalan sangat panjang dan disebut sebagai perang terlama dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Pasukan Aceh menerapkan taktik gerilya yang menyerang secara cepat lalu menghilang ke hutan. Memanfaatkan medan yang sulit dijangkau, perempuan ikut berjuang, masjid menjadi pusat mobilitas, dan masyarakat menjalankan perang fisabilillah. Belanda membalas dengan strategi yang lebih kejam, seperti politik divide impera dan taktik menaklukkan kolonial Belanda yang dikenal sebagai politik Snoeck-Hurch, menggunakan pendekatan sosial religius untuk mementahkan kekuatan Aceh dari dalam. Meski begitu, Aceh tidak menyerah. Wilayah pedalaman tetap menjadi pusat perlawanan. Setelah bertahun-tahun, Belanda akhirnya menguasai beberapa wilayah. Namun Aceh secara moral belum pernah tunduk.
perlawanan tidak berhenti hingga masa kemerdekaan. Semangat rakyat Aceh terus hidup sebagai simbol bahwa penjajahan tidak dapat mematahkan kehormatan. Penutup sejarah panjang perlawanan Aceh. Meskipun Belanda secara administratif menguasai Aceh, semangat rakyat tidak pernah padam. Perlawanan kecil terus berlangsung hingga penduduk Jepang dan berlanjut ke masa kemerdekaan. Aceh kemudian menjadi daerah yang sangat loyal kepada Republik Indonesia, bahkan menyumbangkan pesawat Dakota pertama untuk bangsanya. Warisan perjuangan Aceh mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan pada persenjataan, tetapi pada tekad yang mempertahankan kehormatan. Aceh menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia lahir dari semangat melawan penindasan, bukan dari ketakutan. Demikianlah perjalanan kita menelusuri babak sejarah yang penuh heroisme. Kisah perjuangan tokoh-tokoh Aceh bukan hanya catatan masa lalu, tetapi sumber energi bagi generasi hari ini. Mereka mengajarkan bahwa keteguhan hati mampu mengalahkan kekuatan sebesar apapun. Persatuan dapat menjadi benteng yang tak tembus. Dan bahwa perjuangan tidak selalu diukur dengan kemenangan, tetapi dengan keberanian untuk tetap berdiri. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak Anda untuk merenungi satu hal. Jika para pahlawan mampu mempertahankan negeri ini dengan darah dan air mata, apa kontribusi terbaik yang bisa kita lakukan? Terima kasih telah mengikuti materi ini hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi inspirasi dan membangkitkan kembali semangat kita sebagai generasi penerus bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Dan tetaplah menjadi bagian dari perjalanan panjang sejarah yang terus kita tulis bersama.